Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana hadal alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Desi Hasbiah SSIM Ikom selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Public Speaking, juga kepada teman-teman mahasiswa Sains Komunikasi 2020 yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita sama-sama panjatkan puja pada hadirat Allah yang Maha Kuasa, puji pada hadirat Allah yang Maha Suci, serta syukur kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan yang tidak bisa terhitung. Sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci pada tahun ini. Salawat bertangkaian salam, salam manis, salam yang tak pernah habis, salam sayang, salam yang selalu terkenang, yang mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, baginda termulia anti durhaka, profesor tertinggi anti korupsi, presiden termasyhur anti takabur, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Beliau ialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua dan ketiga kalinya semoga selalu tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang menanti-nanti syafaatnya di hari kiamat. Hadirin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah pada tahun ini, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang banyak sekali keistimewaan di dalamnya, seperti ada peristiwa nuzul Quran, Lailatul Qadar, dan bulan yang dimana ketika melakukan amal kebaikan maka pahalanya dilipat ganda. Tapi hadirin, di sini saya tidak akan berbicara mengenai nuzul Quran ataupun Lailatul Qadar. Tapi saya akan berbicara mengenai output daripada nuzul Quran itu sendiri, yakni diturunkannya Al-Quran. Apa sih tujuan diturunkannya Al-Quran? Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dengan kata lain, Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu hadirin, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan satu pidato dengan judul Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tidak ada tembang penyanyi yang enak untuk didengar, tidak ada runtuyan syair yang syahdu dan merdu, tidak ada kalam yang paling balaghah kecuali ayat-ayat suci Al-Quran. Biarpun kata orang-orang, Bang Haji Roma Irama si Raja Dangdut adalah orang yang pandai membolak-balikan kata, orang yang pandai mengolah kata sehingga menjadi kalimat yang akhirnya menjadi lagu yang enak dan sedap untuk didengar. Atau ada juga penyanyi muda yang tampan rupawan seperti Justin Bieber, artis-artis K-pop lainnya, yang ketika mereka menyanyi dan menari, tindakannya tersebut atau aksinya tersebut bisa menghipnotis para pendengar. Namun tetap saja hadirin, baik sedapnya lagu Bang Roma atau marak dan popularitasnya lagu-lagu K-pop tidak akan pernah menyandingi indah dan damainya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang paling penting hadirin, Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena tidak ada hukum yang paling benar, tidak ada hakim yang paling adil selain Al-Quran. Dan insya Allah
Apabila hidup kita sudah berpedoman kepada Al-Quran, kita akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin dimanapun Anda berada, sayang seribu sayang, di zaman sekarang, di era globalisasi, zaman yang semakin maraknya dengan teknologi dan informasi, dunia semakin modern, penuh dengan warna-warni, di mana banyak manusia yang sudah lupa daratan, sehingga dunia mereka jadikan sebagai tujuan, namun mereka lupa agama di belakang. Bahkan tidak sedikit pemuda-pemudi yang hanyut di diskotik, sabu-sabuan, gedung-gedung, bahkan perzinahan sudah dijadikan hal yang biasa bagi mereka. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka sedang lupa. Hidup mereka sedang tidak berpedoman kepada Allah. Hadirin, fenomena zaman sekarang, orang-orang jangankan berpedoman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran pun sudah jarang, atau lebih parahnya sama sekali tidak. Orang-orang zaman sekarang lebih senang mendengarkan musik-musik populer, lebih senang mengikuti budaya populer, lebih senang mengikuti tren-tren masa kini. Memang tidak ada salahnya, karena sejatinya kita juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tapi hadirin, di samping kita beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita juga jangan sampai lupa untuk selalu menanamkan diri, meluangkan niat dalam membaca Al-Quran. Meluangkan waktu dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini dinilai sebagai ibadah. Selain dinilai sebagai ibadah, Al-Quran ini juga bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Oleh karena itu hadirin, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah alat komunikasi antara Allah dengan hambanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Jadi, apabila kita sedang membaca Al-Quran, itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Namun hadirin, membaca Al-Quran juga jangan asal baca. Baca Al-Quran itu ada ilmunya. Yang mana? Pertama, ketika membaca Al-Quran, resapi setiap makna demi makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, baguskanlah makharijil hurufnya. Yang ketiga, bacalah Al-Quran dengan ilmu tajwid. Dan yang keempat, merdukanlah suara kita ketika kita sedang melantunkan ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya berpesan, marilah kita tanamkan diri kita, niatkan hati kita dan luangkan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran. Akhir kata saya ucapkan, alangkah semaraknya rumah bertingkat penghuninya baca Al-Quran, alangkah indahnya rumah gubuk penghuninya baca Al-Quran, alangkah pantasnya ketika sedih kita membaca Al-Quran, dan alangkah baiknya waktu senang kita membaca Al-Quran. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.